Insyaallah kita akan masuk di pertemuan pertama tentang tasawuf. Jadi kita fokuskan di Masjid Ar-Raudhah ini, kita bahas tentang tasawuf dan akhlak. Pertama, ta'rifu at-tasawuf, pengertian tasawuf. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya, apa sih tasawuf itu? Apakah yang berhubungan dengan tasawuf langsung, wah ini larinya ke tarekat, larinya ke makrifat. Ya. Minggu kemarin kita telah bahas ya, antara tarekat dengan syariat itu harus seimbang. Maka dikatakan siapa yang bertarekat tapi meninggalkan syariat itu bisa-bisa menjadi zindik. Zindik artinya kafir. Sebaliknya juga ya. Siapa yang bersyariat saja tanpa tasawufnya itu juga bagaikan berjalan tanpa arah. Makanya kita pelajari dengan harapan kita makin hari makin berakhlak. Karena tasawuf dengan akhlak ini adalah satu paket. Ya. Makanya di mukadimah buku ini, jadi kitab ini berjudul Haqaiq Anit Tasawuf. Kitab ini juga dipakai oleh Buya Razi ya, Buya Razi. Di mukadimah buku ini dikatakan at-tasawuf kulluhu akhlak. Faman zada 'alaika bil akhlak, zada 'alaika bit tasawuf. Jadi sebenarnya tasawuf itu semuanya adalah akhlak, adab. Sampai madece. Maka barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka sesungguhnya sudah bertambah tasawufnya. Jadi otomatis ya. Jadi akhlak kita nambah, amalan kita nambah, itu otomatis tasawuf kita bertambah. Jadi nggak usah pikiran kemana-mana ya, bagaimana tasawufnya ini. Itu aja ukurannya. Kalau amalan kita, akhlak kita makin baik, makin bertambah, berarti otomatis tasawuf kita bertambah. Jadi kita bahas pengertian tasawuf. Dalam mempelajari satu disiplin ilmu, memang kita harus pertama tahu apa sih ilmu itu? Apa sih yang kita pelajari? Ini menjadi petunjuk atau kompas nanti biar kita nggak kemana-mana ya, nggak kemana-mana. Jadi kita pahami dulu pengertian tasawuf. Kalau Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, at-tasawufu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miriz zahiri wal batini linailis sa'adatil abadiyah. Ini di dalam kitab Ar-Risalah Syariah. Jadi menurut Syekh Qadi Zakaria Al-Ansari rahimahullah, tasawuf itu artinya ilmu yang mempelajari keadaan tazkiyatun nufus. Nah, kita telah bahas kemarin, tazkiyatun nufus artinya mensucikan jiwa. Ya. Saudara kita yang di sebelah itu mengharamkan tasawuf, tapi mempelajari tazkiyatun nufus. Jadi lucu ya. Padahal tazkiyatun nufus itu adalah cabang dari ilmu tasawuf. Pernah ya, satu ketika, Ustaz, kami ini nggak bahas tasawuf. Terus kalian bahas apa? Tazkiyatun nufus. Saya kan senyum aja ya. Tazkiyatun nufus itu adalah cabang dari tasawuf. Jadi pokoknya adalah tasawuf. Tasawuf itu sendiri bagaimana mensucikan jiwanya. Definisi yang pertama menurut Qadi Zakaria Al-Ansari, tasawuf itu adalah ilmu untuk mempelajari keadaan penyucian jiwa. Kemudian wa tasfiyatul akhlak, dan bagaimana akhlak ini menjadi bersih.
menjadi mulia. Ya, jadi poin pertama, tasawuf itu adalah bagaimana mempelajari atau bagaimana cara mensucikan jiwa, bahasa Arabnya tazkiyatun nufus, dan bagaimana cara akhlak kita menjadi mulia. Itu yang kedua. Wa ta'miriz zahiri wal batini linailis sa'adatil abadiyah. Dan bagaimana ya, ta'mir itu mengelola zahir kita, jasad kita dengan batin kita untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Jadi saya ulang ya, pengertian tasawuf kita harus pahami menurut Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tasawuf itu 3 poin. Yang pertama apa? Bagaimana mensucikan jiwa. Yang kedua, bagaimana akhlak kita menjadi mulia. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola ya, mengatur jasad ini dan roh ini. Kita mengelola ya, karena ada orang dianya yang diatur oleh jasadnya. Ya. Makanya ya, ada salah satu negara ya, saya pernah ketemu di Mesir. Kami Ustadz, prinsip kami memang hidup untuk makan. Apa kau bilang? Hidup untuk makan, bukan sebaliknya. Makan untuk hidup. Coba ya, sepele tapi ada satu negara memang masaknya luar biasa dan bodinya bagus-bagus. Saya bilang, kalian kok kalau mau makan kayak tujuan hidup? Iya memang katanya. Kami hidup untuk makan. Loh, bukan sebaliknya ya, coba gitu. Jadi mereka hidup untuk makan. Jadi mereka dikuasai oleh perutnya. Padahal Rasulullah katakan sumber penyakit itu dari ma'idah, dari perut usus. Gimana kalau gini Pak? Hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup ya, untuk ya sekedar makan untuk hidup, menyambung hidup gitu. Maka perintah Rasulullah, hidup makanlah kalian ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Ya. Beda ya? Ya, makanya kita pelajari ilmu tasawuf sampai mengelola tubuh ini pun dipelajari. Apalagi jiwanya ya, batinnya. Ya. Jadi, saya ulang, pengertian tasawuf yang pertama, tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Yang kedua, bagaimana akhlak kita makin mulia. Kemudian yang ketiga, kita mengelola tubuh, jasad, dan jiwa ini bagaimana menggapai kebahagiaan yang abadi. Yang abadi artinya tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Azali tidak ada awalnya, abadi tidak ada akhirnya. Ya. Jadi Allah itu azali, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Nanti lain pembahasannya ya, bagaimana alam kehidupan kita yang abadi di surga. Nanti lain pembahasannya. Makanya penting kita mempelajari ilmu tasawuf. Nah, tapi jangan ya, jangan belajar ilmu tasawuf karena ingin misalnya melihat cahaya, ya, ingin bermimpi ketemu Rasulullah. Nah, jangan. Jadi tujuan kita belajar tasawuf bagaimana mensucikan jiwa, akhlak kita makin hari makin baik, ya, makin sempurna kalau bisa, dan bagaimana kita mengatur jasad, tubuh ini dan rohnya menuju ke bahagia yang abadi. Pengertian yang kedua, wa yaqulu Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah, at-tasawwufu ilmun qasdu li islahil qulubi wa ifradiha lillahi ta'ala amma siwahu wal fiqhu li islahil amali wa habsin nizami wa zuhuril hikmati bil ahkami wal usul ay ilmu tauhid bi tahqiqil muqaddimati al barahini wa tahliyatil iman bil ikan qatibbi li hifdzil abnan wa kan nahwi li islahil lisan ila ghairi zalika. Agak panjang ya,
saya jelaskan. Menurut Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah, jadi pengertian yang pertama jangan ditinggal Pak ya, jangan dilupa ya. Kita masuk pengertian yang kedua, tasawuf. Ada beberapa pengertian di sini. Kita baca yang penting-penting aja ya. Sebenarnya nggak boleh dilompat, tapi kita ngambil yang penting-penting. Jadi tasawuf itu adalah ilmu untuk mengislah, memperbaiki hati. Yang pertama tadi tazkiyatun nufus, yang kedua ini li islahil qulub. Bahasa sekarang manajemen kalbu. Siapa yang punya manajemen kalbu itu? Agim ya? Itu dari dulu pasti sudah ada Pak. Amrul Khaliq namanya. Islahil qulub. Saya punya bukunya. Manajemen kalbu, apa sih istilahnya? Ada yang namanya kutil qulub ya. Nutrisi hati. Itu berasal dari kitab barat semua. Makanya kemarin alhamdulillah sih. Saudara kita sudah menulis buku Nutrisi Hati. Saya langsung tampilkan Kutil Qulub 3 jilid. Dari ratusan tahun yang lalu sudah ada yang tulis buku ini. Cuma berbahasa Arab. Kutil Qulub. Kutil Qulub artinya makanan hati. Itu yang dipengajarkan Habib Umar di Yaman. Saya punya bukunya Pak, 3 jilid. Sesekali nanti boleh kita selipkan. Boleh. Situ cara-cara berzikir. Lengkap. Bayangkan aja 3 jilid. Ya, Kutil Qulub ya. Ya. Jadi nutrisi hati. Ya. Jadi pengertian tasawuf yang kedua ini adalah bagaimana istilahnya itu memperbaiki hati. Ibaratnya kendaraan itu kalau rusak dibawa ke bengkel. Ya, dibawa ke bengkel. Nah, ibaratnya hati kita ini rusak, banyak penyakitnya, itu bengkelnya itu ilmu tasawuf. Ya. Itu yang pertama, yang kedua wa ifradiha lillahi ta'ala, dan bagaimana ilmu ini mengantarkan kita bersama Allah. Ini bahasanya tinggi Pak ya. Saya tolong didoakan bagaimana saya dikasih kemampuan untuk menjelaskan yang agak ribet ini. Kalau kita mau ikuti teksnya langsung itu ribet ya. Tapi kita mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah pahamkan, intinya Allah pahamkan, karena ini ilmu berat ya. Ilmu berat, gak apa-apa lah, intinya niat kita yang karena Allah, insya Allah bisa kita dipahamkan ya. Makanya doa kita itu Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, itu doa saya. Makanya kalau saya disuruh baca doa singkat aja, paling 3 menit itu aja selalu saya minta, faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, ya Allah pahamkanlah kami agama dan pahamkan Al-Quran. Dan kayaknya sih doa ini sudah terbukti ya, saya sekarang menafsir Al-Quran. Kalau bukan langsung cahaya pemahaman dari Allah nggak bisa. Makanya pada saat itu saya sudah terjemah. Tadi lagi saya didatangi orang, saya bilang kalau bukan buku ini saya tidak mungkin terjemah Al-Barzanji. Mungkin sudah lihat bukunya yang tebal itu Pak. Kalau bukan karena buku itu, saya tidak mungkin terjemah Barzanji. Kalaupun saya terjemah, pasti kacau. Itulah namanya taufik ya. Hidayah, taufik. Hidayah yang pertama ya, taufik yang kedua. Hidayah ya kita berislam. Taufik ini yang penting Pak. Contoh taufik. Kalau bukan taufik Allah, kita tidak berada di sini. Kalau bukan taufik Allah, kita tidak mungkin sholat berjamaah. Kita tidak mungkin menghadiri pengajian. Itu namanya taufik. Makanya kita minta berilah taufik, hidayah dan taufik. Ya. Jadi doa itu selalu kita ulang, Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan saya agama dan pahamkan saya Al-Quran. Ta'wil itu artinya tafsir. Ya. Gak apa-apa, orang yang minta aja. Makanya namanya ilmu kan cahaya, ya. Gak harus S2, S3, S1, S4, S5, enggak ada. Kalau ilmu itu cahaya, Allah memberikan kepada siapa aja yang dikehendaki. Tapi kuncinya ilmu itu ittaqullah wa yu'allimkumullah. Itulah ilmu yang paling tinggi. Takwa. Ayat ini Pak. Ilmu yang paling tinggi bukan profesor Pak, bukan.
Ilmu yang paling tinggi takwa. Ittaqullah wa yu'allimkumullah. Dan ya Allah, bertakwalah kepada Allah, pasti Allah alimkan. Makanya banyak orang pintar ya, tanpa proses sekolah, banyak. Seperti Gus Baha, itu gak ada gelarnya. Dikasih gelar, ditolak. Jadi itu kuncinya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengalimkan kalian. Kalau sudah Allah yang mengalimkan, ilmu kita ilmu laduni, Pak. Itulah ilmu yang paling tinggi ya, ilmu laduni yang enggak dipelajari di bangku sekolah. Ya. Kemudian sabda Rasulullah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling pintar nanti. Ya. Siapa yang bertakwa akan menjadi paling pintar, kata Rasulullah. Ya, makanya ya, jangan heran ya. Kita lihat, wah ini tuh hebat ya, hebat juga ya. Tapi nggak sekolah gitu, nggak ada gelarnya, banyak. Karena ilmu agama ini memang ilmu dari Allah ya. Ya. Jadi kita kembali, ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk islahil qulub ya. Islah itu memperbaiki qulub, hati. Qalbun, qaf ya, hati. Kalau kalbun, anjing. Ya. Bahayanya bahasa Arab ya. Qalbun, hati. Kalbun, anjing. Jauh banget. Kalau didengar sama. Jadi qalbun itu arti dasarnya itu berbolak-balik. Makanya hati kita itu selalu berbolak-balik. Makanya doanya sabit qulu bana ala ta'at. Tetapkan hati kita, hati kami kepada taat kepada Engkau. Karena hati itu yang berbolak-balik. Hari ini, pagi ini kita beriman, sorenya enggak beriman lagi. Nah, minimalnya naik turun ya. Jangan sampai keluar masuk. Iman kita jangan sampai keluar masuk, Pak. Kalau naik turun itu masih normal ya. Tapi kalau sudah keluar masuk, wa na'udzubillah. Jangan-jangan pas iman kita keluar, nah, malakul maut datang. Na'udzubillah. Jadi ifradiha lillahi ta'ala. Ini bahasanya tinggi ya. Ifradiha artinya kayak menyatu, menyertai. Makanya ada seorang sufi yang dibunuh karena hulul. Dia merasa sudah menyatu dengan zatnya Allah, dibunuh, Pak, digantung. Makanya hati-hati tasawuf. Ada ulama kita dulu itu dibunuh karena sudah gila. Dia sudah merasakan tingkat ifradillah, bersatu dengan Allah. Nauzubillah ya. Artinya bersatu di sini, nafas kita itu ingat Allah, itu maksudnya bukan zatnya yang bersatu, enggak mungkin. Enggak mungkin zat pencipta bersatu dengan makhluk, tidak, mustahil, Pak. Nah, ini makanya bahasanya tinggi sekali. Ifradiha lillahi ta'ala. Bagaimana kita itu menyertai dan disertai Allah. Wah, bahasanya sudah susah ini. Disertai Allah, menyertai Allah, selalu bersama Allah. Bahasa anak mudanya, apa sih namanya? Kalau orang pacaran itu berdua-duaan, selalu cari tempat yang bagaimana mereka berdua-duaan. Ya itulah maksudnya. Bagaimana kita selalu berdua dengan Allah saja. Hanya masuk ke fana ya. Itu lain lagi. Jangan pusing dulu, Pak ya. Nanti kalau panas kepalanya saya stop. Ya. Jadi santai aja ya, santai aja. Banyak salawat, Pak ya, salawat istighfar. Semoga Allah pahamkan ya, karena ini pelajaran berat. Ya. Kami pelajari ini S2, program S2. Itu pun kita harus berwudu semua. Saya ingat itu kemarin. Saya usulkan kita kalau begini, kita wudu. Ini pelajaran S2, Pak, untuk program magister. Ya. Semoga Allah pahamkan. Wal fikhu li islahil amal. Jadi tasawuf itu adalah fikih untuk membenarkan amalan.
Fikih untuk membenarkan amal. Saya ulang dari awal ya. Pengertian tasawuf yang kedua adalah islahil qulub ya. Memperbaiki hati, kemudian bersama Allah. Itu aja lagi. Bagaimana kita selalu bersama Allah. Ya, itulah ihsan ya. Kalau kamu salat, bagaimana seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini saja Allah melihat kita. Itulah maksudnya ya, kurang lebih ya. Semoga nggak salah ya. Kurang lebih gitu. Ifradi, karena berat ini bahasanya Pak. Kalau kita mau langsung letter-letternya itu berat. Ifradiha billahi ta'ala. Bisa dibilang menyatu sudah. Selalu bersama Allah. Berdua-duaan dengan Allah. Menyertai dan disertai oleh Allah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, tasawuf itu adalah fikih bagaimana memperbaiki amalan. Jadi sebenarnya tasawuf ini ya ilmu penting sebenarnya. Dan bisa dibilang darurat, harus kita pelajari. Kemudian wahifsun nizam, ilmu tasawuf itu adalah bagaimana menjaga nizam itu aturan, hukum-hukum. Ternyata Pak, tasawuf itu bagaimana kita menjaga hukum-hukum Allah. Coba bayangkan Pak, bayangkan kalau yang diberikan amanah sekarang diberikan amanah untuk memimpin kita orang yang sufi semua Pak. Coba bayangkan Pak. Orangnya taat semua, sufi semua, enggak begini kita Pak. Maaf ya, mungkin aturan vaksin itu enggak ada gitu. Langsung berubah. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran. Gimana Pak Ilham? Setuju? Vaksin dirimu dengan Al-Quran. Ikuti cara atau pola hidup Rasulullah. Jangan makan sembarang. Misalnya makan gorengan. Misalnya ya. Pak. Yang jelas halal ya. Belakangan kesehatan ya. Halal. Ini pakar masak ini Pak. Beliau ini pakarnya untuk masak-memasak. Makanya sesekali kita ke warung beliau ya, satu masjid ke warungnya. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga hukum-hukum Allah ini? Ya. Dengan tasawuf kita menjaga hukum Allah, menjaga namanya keadilan, kemakmuran, ya. Hilangkan sifat-sifat ketidakadilan ini. Meskipun lain agama, nggak boleh kita menzalimi orang karena beda keyakinan, nggak boleh. Meskipun agamanya lain, nggak boleh kita berlaku tidak adil, harus adil. Jadi dengan mempelajari tasawuf ini, kita menjaga hukum-hukum Allah. Wa zuhuril hikmati bil ahkam. Dengan tasawuf itu akan memunculkan atau akan keluar sifat yang bijak. Nah, ini yang pertama, bijaksana. Ya, karena banyak orang, maaf, umurnya tua, tapi pikirannya anak-anak. Banyak. Saya ada temui seorang ulama di Maros itu, beliau ngakui banyak orang Ustadz sekarang itu masa panjang anak-anak. Sudah tua umurnya, 60-70 tahun, tapi sholatnya belum benar. Jadi sholat itu sekedar gugur kewajiban aja, belum benar sholatnya. Harusnya ya, kita makin usia bertambah ini, harusnya sholat kita ya, bertambah ilmunya. Minimal kita paham lah apa yang kita baca. Kita kalau tes semua di sini, ya mungkin Al-Fatihah aja banyak nggak lolos ya. Apa artinya Al-Fatihah? Ya, belum baca-bacaan ruku, sujud, ya. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita ya umur tua tapi akhlak kita masih anak kecil. Ya. Dan sebaliknya banyak orang usianya muda tapi
akhlaknya sudah bisa dibilang sudah sempurna ya. Ya, itu karena ilmu ya tentunya. Kemudian ya, saya ulang ya. Pengertian kedua apa Pak? Islahil qulub ya. Bagaimana kita mengislah, memperbaiki hati kita ini. Kemudian bersama dengan Allah, kemudian fikih untuk memperbaiki amalan, kemudian menjaga hukum-hukum Allah, kemudian yang kelima wa zuhuri hikmah, bagaimana agar kita ini menjadi orang bijak. Jadi kita mendalami tasawuf nanti, kita makin hari menjadi bijak. Ini bijak ini posisinya lebih tinggi Pak ya. Bukan saja benar, tapi bijak, bijaksana. Bijaksana, bijak sini juga. Jadi kita harus bijaksana, bijak sini. Di mana-mana bijaksana. Bijak sini ya. Mana benar? Bijaksana atau bijak sini? Ya, bijak. Ya, bijak. Kemudian ternyata ilmu tasawuf ini adalah ilmu tauhid. Li tahqiqil muqaddimatil barahin. Untuk menerapkan muqaddimat itu, muqaddimah ya. Al-barahin maksudnya untuk menerapkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa tahliyatil iman bil iqan, dan bagaimana iman ini makin nampak kesempurnaannya. Nah, jadi orang beriman itu nampak dari akhlaknya. Jadi gampang ya, contoh ya. Jika ada orang dia mondar-mandir ke masjid, maksudnya tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah, maka saksikanlah dia orang beriman. Begitu maksudnya Pak ya. Nah, jadi dengan ilmu tasawuf ini bagaimana iman kita ini makin nampak tanpa harus ditanya. Qatibi lihifzil abdan ya, seperti ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan. Jadi ilmu tasawuf ini bagaimana iman kita ini nampak ya, kelihatan tanpa harus ditanya ya. Baru kita dilihat sekilas kayaknya orang beriman. Kelihatan auranya, cahayanya. Bagaikan ilmu kesehatan untuk menjaga ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan. Ya. Jadi ternyata kedokteran itu cabang ilmu tasawuf Pak. Kan tasawuf kan memperbaiki lahir batin kan? Nah, bagaimana memperbaiki zahir kita? Itu ilmu kedokteran. Makanya ada namanya tibbun nabawi. Cara pengobatan Rasulullah itu gampang aja. Berbekam. Ya, itu yang kalau sudah masuk pengobatan berbekam, terus pola hidup. Makanya ada seorang dokter, orang kafir ya, non muslim, itu mengatakan kalau orang Islam menjaga 2 amalan sunnahnya saja, yang kecil maksudnya, maka rumah sakit akan kosong. Apa 2 sunnahnya itu? Menjaga pola makannya dan menjaga tidurnya. Kita harusnya Pak, ya, saya juga sering melanggar. Kita tidur setelah Isya. Kalau orang tidur setelah Isya, pasti bangunnya tengah malam. Pasti bangunnya itu jam 1, paling lambat jam 3 itu. Buktikan aja Pak. Setelah kita pengajian langsung tidur, pasti bangunnya jam 1. Untuk kencing apa? Dan paling lambat jam 3, berarti tahajud. Kata dokter non muslim ini, orang Islam kalau menjaga 2 sunnah kecilnya saja, yaitu bagaimana pola makannya dan pola tidurnya, maka rumah sakit akan kosong. Saya pernah buktikan Pak ya, ketika saya tinggal di Mekah, memang rata-rata rumah sakit kosong Pak. Waktu itu kami mau bawa mertua perempuan ya, untuk operasi kecil ya, dicabut giginya. Itu operasi kecil itu Pak. Kita ke rumah sakit kosong. Lalu lagi kosong rumah sakitnya Pak di Saudi itu. Itu banyak pasien itu kalau musim haji, itu pun karena bukan orang Saudi ya, jamaah itu yang banyak sakit itu.
Jadi pola hidup sunnah Rasulullah dua aja kita pegang. Bagaimana pola makan dengan pola tidur, insya Allah kita sehat. Kalau pola makan ya khusus. Mas ya, boleh bertanya Pak, pola makan. Beliau menyediakan pola diet ya, ada Mas ya? Ada. Kalau mau diet atau kalau orang kurus mau gemuk bisa lewat beliau. Jadi dua-duanya mau diet atau orang kurus mau gemuk boleh. Silakan beliau. Kemudian itu ilmu tasawuf itu bagaikan ya ilmu kedokteran ya dan bagaikan ilmu nahwu ya bahasa Arab untuk menjaga lisan. Jadi ilmu nahwu itu menjaga lisan bagaimana nggak salah ucap. Ya, itulah ilmu tasawuf. Pengertian yang kedua. Masih ingat pengertian yang pertama? Diulang ya, ulang. Jangan pindah kedua, lupa yang pertama. Pindah ketiga, lupa yang kedua. Ya, kita ulang ya. Pengertian tasawuf menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang pertama, tasawuf itu adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Yang kedua, akhlak, ya. Memperbaiki akhlak. Yang ketiga, mengatur ya, raga dan jiwa ini untuk bagaimana memperoleh kebahagiaan yang sempurna dan abadi. Pengertian tasawuf yang kedua, pertama apa Pak? Islahil qulub ya, memperbaiki hati. Jadi kita ini banyak penyakit hatinya, hasad, dengki, riya, ujub, itu penyakit hati semua. Kemudian bagaimana bersama dengan Allah. Yang ketiga, fikih tentang memperbaiki amalan. Kemudian menjaga hukum-hukum Allah. Kemudian bagaimana kita menjadi orang bijak. Jadi dengan mempelajari tasawuf, kita makin hari makin bijak. Yang awalnya dulunya pemarah, jadinya ya bukan pendiam juga ya, bijak. Dulunya kikir, setelah mempelajari tasawuf dia royal untuk agama. Gitu. Dulunya banyak waktu yang dibuang-buang. Setelah mempelajari tasawuf, waktunya dipakai untuk berzikir. Begitu, menjadikan kita lebih bijaksana. Kemudian ilmu tasawuf itu adalah untuk menerapkan hukum-hukum Allah atau ayat-ayat Allah. Kemudian bagaimana menzahirkan iman itu. Jadi bagaimana kita ini menzahirkan iman itu. Atau bahasanya kalau Rasulullah digelar dengan Al-Quran yang berjalan. Ya, kurang lebih begitu Pak ya, menzahirkan iman. Jadi kita ini orang beriman, betul-betul nampak orang beriman. Sampai yang hal-hal yang kecil ya, misalnya dari pakaiannya kelihatan orang Islam. Dari jenggotnya misalnya kan, orang Islam. Kalau berkumis orang Yahudi. Jadi kumis itu orang Yahudi Pak ya, jenggot orang Islam. Jangan main-main dengan sunnah kecil ini Pak. Coba bayangkan, kalau dalam kondisi perang Pak, coba kondisi perang, orang Islamnya berkumis, wah bisa-bisa ditepas sama temannya. Karena ciri khasnya begitu Pak. Dulu ya sunnah itu, yang berkumis itu Yahudi, berjenggot itu orang Islam. Yang berkumis dan berjenggot itu pemain band. Ya sekarang pemain band. Kemudian tidak berkumis, tidak berjenggot, ya pemain band juga. Ya, enggak ya. Pokoknya kita amalkan, bukan dosa juga sih. Orang tidak berjenggot bukan dosa Pak. Jangan seperti di sebelah itu. Pokoknya tidak berjenggot itu kafir, bid'ah, apa-apaan ini? Ini kan muamalah. Enggak ada hukumnya dengan ibadah. Tapi jangan kita menganggap enteng namanya sunnah. Begitu Pak ya. Jadi berjenggot ini sunnah.
Tapi orang tidak berdosa kalau tidak memakai jenggot. Ya. Tapi pilih mana? Coba kira-kira Pak. Karena ini sunnah. Inilah amalan yang paling gampang dan paling lama dicatat pahalanya Pak. Coba. Nggak ada amalan yang lama dicatat amalannya kecuali ini. Yang sunnah-sunnah kecil. Contoh, sholat. Kita dicatat sholat ketika sholat. Puasa ketika puasa. Haji ketika haji. Tapi jenggot Pak, itu dicatat terus. Sampai dicukur jenggotnya. Bayangkan. Kita tidur pun berpahala Pak. Meskipun satu helai ya. Gak apa-apa. Yang jelas ada kan pahalanya. Ya. Iya. Pakaikan obat. Bener Pak, bener. Ini pahalanya dicatat terus. Sampai kita cukur itu. Dicatat terus Pak. Iya. Cuma aturannya kan sekepal ya. Ya sekepal. Jadi ada juga yang berjenggot itu, wah, teroris. Sekepal ya, aturannya sekepal. Kalau sekepal, potong. Dirapikan. Sekepal. Segenggam ya. Bukan sampai sini Pak, orang dia teroris ya. Padahal orang baik Pak. Ya. Gitu ya. Kemudian pengertian yang ketiga. Berapa menit lagi? Ya. 5 ya? Ya. Qala Sayyid At-Taifataini Al-Imam Al-Junaid rahimahullah. Wah, Imam Junaid ini punggawanya orang sufi ya. Dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Junaid ini wah, luar biasa. Beliau banyak menulis buku ya. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani banyak bukunya Pak. Dan ditemukan tafsirnya, tafsir Al-Jilani yang 5 jilid. Saya punya. Itu ditemukan di Roma, di Vatikan, di gereja. Jadi cucunya yang ke-20 itu, ke-22 kayaknya, meneliti. Ditemukan tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang 5 jilid itu di gereja. Saya sudah punya bukunya Pak. Pakai Syakur, almarhum kemarin, katanya aduh beli. Jadi beliau beli 2, satu untuk saya. Jadi masih ada buku saya di situ. Saya balik ke Parepare, teman saya belikan juga. Jadi 2 buku saya Pak. Tafsir Al-Jilani. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Satunya masih ada di pakai Syakur. Belum saya ambil. Biar aja karena sudah ada satunya. Jadi menurut Imam Junaid, at-tasawuf istiqmalu kulla khalqin sani wa tarku kulla khalqin dani. Ya. Bagus juga ini. Yang dinamakan tasawuf adalah menggunakan atau menerapkan semua akhlak-akhlak yang mulia atau semua akhlak-akhlak yang sesuai dengan sunnah. Jadi saya ulang, menurut Imam Junaid, tasawuf adalah menggunakan semua atau mengamalkan semua akhlak-akhlak yang berdasarkan sunnah. Atau kalau mau dipersingkat, tasawuf adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau mau lebih dipermudah, dan meninggalkan semua dosa-dosa. Jadi saya ulang, menurut Imam Junaid, pengertian tasawuf 2 aja, nggak seperti yang pertama, yang kedua. Tasawuf adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan menjauhi ya dosa-dosa atau larangan. Ya, simpel aja Pak. Sunnah-sunnah Rasul itu dia tadi kita bahas. Jadi janganlah kita membedakan sunnah Rasul itu. Jadi kita memilih-milih aja ya. Kira-kira
Sunnah Rasul yang paling digemari apa, Pak? Nah. Poligami. Kawin lagi. Kalau bicara kawin lagi, sunnah Rasul. Padahal itu bukan sunnah kita. Sunnah Rasul itu yang harus kita amalkan itu adalah tahajudnya, bersedekahnya, bukan kawin lagi. Iya. Makanya kalau mau kawin lagi, bagaimana pekerjaan kita sama dengan Rasul? Itu syarat poligami. Jadi syarat poligami itu bukan cuma kaya, bagaimana dia pekerjaannya sama dengan Rasul. Jadi, nah itulah beberapa definisi tentang tasawuf. Insya Allah minggu depan kita lanjut masih pengertian tasawuf dan urgensi atau keutamaan mempelajari ilmu tasawuf. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah
لا